Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Hari ini tanggal 21 April tahun 2024. Ya, jadi dulu saat aku masih SMP, setiap tanggal 21 April itu diperingati namanya Hari Kartini. Seakan-akan merayakan serentak ya seluruh Indonesia. Tapi akhir-akhir ini kelihatannya kurang ya, walaupun diperingati tapi kurang. Tapi nggak apa-apa lah. Ya tetap akan menjunjung nama Ibu Kartini. Nah, mudah-mudahan Kartini muda Indonesia, para perempuan hebat Indonesia itu bisa muncul, bisa sesuai dengan apa, bisa bersaing atau menyamai Ibu Kartini yang dulu. Nah, selamat ya, untuk Hari Kartini untuk hari ini. Semoga muncul ya di negeri Kartini muda ya. Nah, Kartini muda sekarang duduk di Hakim MK itu ada namanya Profesor Eni Nurbaningsih. Nah, Kartini muda yang akan menjadi sorotan publik karena tanggal 22 tahun 2024 besok ya, hari Senin, MK akan memutuskan sengketa Pilpres PHPU tahun 2024 yang akan diputuskan apakah menerima gugatan dari pemohon atau menolak. Nah, jadi atau mungkin jalan tengah-tengah, bagaimana ya kita kurang tahu karena kita tidak tahu di dalamnya. Nah, jadi dalam menunggu itu, sekarang ini posisi kita ya terserah apa yang terjadi besok terjadilah ya. Semua ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tapi kalau kita bicara sebagai ulah manusia bahwa silang sengkarut permasalahan Pilpres tahun 2004 itu harus kita akui bermula dari keputusan MK tahun 2023. MK memaksakan diri membuat undang-undang yaitu nomor 90 sehingga meloloskan sang keponakan yaitu Gibran. Saat itu ketuanya kan Anwar Usman, pamannya, menjadi calon wakil presiden. Dan KPU dengan sengaja drama ada juga menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, jadi harus kita akui ini bermula kekisruhan penyelenggara Pilpres yang akhirnya bergelombang luar biasa penuh dengan kecurangan TSM ini bermula dari MK ya. Nah, jadi membuat keputusan MK yang akan melanggengkan kekuasaan seperti itu ya. Dan MK harusnya bertanggung jawab tentang ini ya, saatnya besok untuk mengembalikan marwahnya MK. Nah, jangan sampai nanti keputusannya yang ya normatif saja seperti Pilpres yang lalu. Ya, kalau begitu caranya ya selamat tinggal aja Mahkamah Konstitusi. Kalau perlu dibubarkan, kalau tidak ada greget sama sekali. Karena apa? Ini fatal sekali. Hasil dari keputusan MK nomor 90 itu merobek-robek demokrasi Indonesia ya. Sampai sekarang terjadi ya baku hantam ya, walaupun di dunia maya. Ini sangat ya, sangat merusak etika dan moral yang dilakukan oleh MK. Dan hakim MK yang terdahulu ya, saya tidak tahu kalau melihat dari susunan MK sekarang ini, mudah-mudahan kalau susunan MK sekarang ini pro demokrasi ya,
bisa menyelamatkan negara ini dari kerusakan demokrasi. Hasilnya mudah-mudahan memuaskan rakyat Indonesia, ya. Bukan hanya penguasa tapi rakyat Indonesia, ya. Jadi konsekuensinya keputusan apapun, karena keputusan itu pasti ada yang melegakan dan ada yang tidak puas, biasalah. Ada yang pihak-pihak terluka kalau MK menerima gugatan dari paslon 01 atau 03. Artinya memang pasti ada resistensi penolakan dari kelompok-kelompok paslon nomor 2 yang merasa sudah menang dan ada Presiden Jokowi di belakangnya. Ini tantangan MK memang berat sekali. Sebaliknya kalau MK menolak gugatan dari pemohon, dampaknya adalah resiko demokrasi kita akan remuk redam. Artinya MK tidak mempunyai etika baik untuk membantu kita untuk membangun bangunan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Yang terjadi justru akan menghancurkan demokrasi, ya. Di sisi lain akan berdampak kepada publik trust masyarakat terhadap MK, akan anjlok ke titik nadir. Jadi inilah yang kita khawatirkan semua. Dengan segala konsekuensinya itu kita harus berpikir. Jadi MK apakah akan menjadi penyelamat demokrasi dan reformasi di negeri, atau MK justru akan mengubur demokrasi dan reformasi yang susah payah dibangun mulai tahun 98. Kalau hanya beracuan pada waktu atau sangat pendek dengan pembuktian mungkin minim yang terbatas, tapi ini kan dikembalikan ke hati nurani hakim masing-masing. Ada nyali nggak di sini? Kita bukan masalah istilahnya menang kalah. Ini nyali MK betul-betul diuji. Kalau pengen untuk nyelamat dari penguasa, ya langsung menolak gitu aja. Tapi hati nurani harus bicara. Sudah gamblang sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam Pilpres, ya. Sudah terang benderang, ya. 2 titik yang krusial saja, ya, di MK dan di KPU itu sudah sangat gamblang sekali. Tidak usah pakai saksi di mana-mana, sudah jelas. Ya, mudah-mudahan besok kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan diinginkan oleh bangsa Indonesia. Terima kasih. Merdeka.